Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Hadir dan kehadiran-Mu akan secara khusus berada di tempat kami masing-masing di mana kami berada. Dan kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus boleh menjamah setiap kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, membuka mata kami untuk kami bisa memandang-Mu, membuka telinga kami untuk kami boleh mendengar-Mu, dan membuka hati kami supaya kami boleh menyambut, menerima kehadiran Tuhan dan firman-Mu, kebenaran-Mu. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan bekerja dengan nyata di dalam setiap kami yang mendengarkan pada kesempatan ini, dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus sungguh nyata setiap kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan, mendapatkan pengharapan yang akan memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan, bahkan terus boleh melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, kami berdoa semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom buat semua teman-teman yang saat ini bisa melihat atau hanya mendengarkan. Tapi sekali lagi kita boleh percaya Tuhan hadir di tempat kita berada masing-masing. Amin. Dan kehadiran Tuhan itu yang akan menolong kita untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini. Dan hari-hari ini, entah ini udah minggu yang keberapa, kita harus berada di rumah dan nggak boleh keluar. Ada minggu keempat ini? Minggu keempat ya. Jadi udah banyak orang yang nggak betah. Sekarang di mana-mana juga sedang terjadi demonstrasi minta cepat dibuka, ya, termasuk di California. Tapi banyak serba-serbi cerita kesaksian demi kesaksian yang terjadi di dalam saat-saat seperti ini. Salah satunya yang menarik saya itu ada kesaksian katanya ini dialami oleh seorang bapak di Italia. Dan terlalu banyak sekarang kabar yang simpang siur, jadi betul enggaknya jika kadang-kadang kita nggak tahu persis. Tapi silahkan cek sendiri. Nah ini bapak ini katanya berumur 73 tahun. Dia survive dari coronavirus. Sempat beberapa hari, bahkan sampai dia harus di ventilator, dibolongin supaya dia bisa nafas pakai mesin. Tapi rupanya Tuhan baik dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan bapak ini dalam umur yang udah 73 tahun. Dan sampai pada harinya bapak ini diperbolehkan pulang. Tapi sebelum dia pulang, rupanya ada ongkos yang dia harus bayar. Dan cari tahu rupanya dia harus membayar ongkos ventilator yang dia pakai itu 5.000 euro
per day, per hari. Waktu dia dengar itu, dia nangis. Dia nangis dan orang yang ada di sekitar dia tanya-tanya, kenapa ya Bapak ini menangis? Apa karena dia nggak bisa bayar? Atau dia nggak mau bayar? Akhirnya ditanya, kenapa Bapak menangis? Dan waktu ditanya itu, dia berkata, aku menangis bukan karena aku nggak mau bayar atau aku nggak bisa bayar. Aku bisa bayar. Tapi aku menangis karena aku baru sadar sekarang. 73 tahun sudah aku menghirup oksigen tanpa membayar satu peser pun. Tuhan beri dengan secara cuma-cuma selama 73 tahun. Dan aku belum pernah bersyukur. Waduh. Jadi rupanya dalam saat-saat seperti ini, Tuhan juga sedang bekerja di mana-mana tempat. Membangunkan banyak orang untuk kembali ingatakan dia. Ada yang bertobat, ada yang memperbarui imannya kembali kepada Tuhan. Nah, ada ayat-ayat yang sebentar saya mau ajak untuk kita membaca. Entah ada yang siap dengan Alkitab di rumahnya atau bagaimana, tapi nggak apa-apa, saya akan baca pelan-pelan supaya ayat firman Tuhan ini kita bisa dengarkan sama-sama. Dan ayat ini nanti akan diambil di Yohanes pasal 6. Nanti turunin sedikit. Oh. Oke. Ya. Yohanes pasal 6. Ini cerita, kalau keseluruhannya kita baca di pasal 6 di Yohanes ini cerita waktu itu Tuhan Yesus, dia buat mujizat. Hanya dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, dia lipat gandakan untuk bisa memberi 5.000 orang makan. Itu belum termasuk anak-anak dan wanita. Jadi bisa dibayangin berapa roti yang udah dilipat gandakan dari cuma 5 ketul dan 2 ekor ikan. Dan semua makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul penuh. Itu ceritanya begitu. Dan orang-orang itu kenyang, makan dengan puas, sampai-sampai ceritanya orang banyak di situ itu nggak sadar kalau Yesus sudah menyingkir pergi. Dan waktu mereka sadar Yesus udah nggak di situ, mereka agak kelabakan rupanya dan segera mereka ingin mencari Yesus untuk bisa menemukannya kembali. Dan ternyata Yesus pergi ke Kapernaum, nyebrang ke sana, dan akhirnya orang banyak ini menemukan Yesus di situ. Dan sempat berkata kepada Yesus, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Nah, selanjutnya saya mau ajak untuk membaca dari Yohanes pasal 6, ayat 26 sampai 29. Yesus meresponi, menjawab pertanyaan mereka begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Sekian dulu firman Tuhan. Nah, saudara, majalah Christianity Today, ini hari-hari kemarin ini dia menaruh di situ ada artikel yang disampaikan oleh Pastor Greg Laurie. Kita tahu Pastor Greg Laurie, ya, yang gerejanya sebenarnya nggak jauh dari sini, di Riverside mungkin 30 menit dari sini, mengembalakan gereja yang bernama Harvest Christian Fellowship. Nah, Pastor Greg ini bercerita jauh sebelum pandemik, mereka pun juga udah punya online, streaming online, ya, di mana orang-orang bisa mendengarkan khotbah dia tiap hari Minggu lewat online begini. Dan itu per minggunya katanya, per minggu itu yang melihat online dari Pastor Greg ini itu ada 8.000 orang per minggunya. Itu udah biasa, ya. Nah, rupanya di minggu pertama waktu gereja-gereja terpaksa nggak bisa berkumpul di gerejanya masing-masing dan terpaksa sebagian besar gereja untuk bisa tetap berjalan ya harus online, entah Zooming atau streaming live seperti ini. Nah, dan gereja dari Harvest Christian Fellowship ini juga mengadakan online pada saat mereka nggak bisa bertemu. Dan apa yang terjadi? Di minggu pertama, dari 8.000 yang biasa melihat online dia, itu melonjak jadi 250.000 pengunjung online. Lonjakan yang luar biasa. Nah, tapi dilanjutkan di minggu keduanya, karena masih belum bisa ketemu dan masih tetap harus online, minggu keduanya dari 250 menjadi 350.000 yang mendengarkan, yang melihat. Lalu minggu selanjutnya lagi, minggu ketiga, itu tambah besar dari 350.000 menjadi 634.000 yang lihat. Bayangin ini, dalam waktu cuma 3 minggu dari biasanya 8.000 jadi 634.000. Dan minggu kemarin ada hari Paskah, ya, di khotbah kita merayakan Paskah dan dari Harvest Christian Fellowship ini juga merayakan Paskah. Dan saudara tahu berapa pengunjung online-nya minggu kemarin? 1,3 juta. Wow. Bayangin. Pandemik yang sepertinya sesuatu yang akan menghambat untuk kita beribadah. Tapi ternyata di balik semua itu banyak orang justru yang jadi cari Tuhan. Pengen dengar khotbah. Pengen tahu apa maksud Tuhan. Pengen tahu apa yang Tuhan sedang bicara. Nah, yang signifikan, ini yang Pastor B katakan ini, dari kebaktian sepanjang mereka nggak bisa bertemu itu, ada 21.000 orang yang ditarik untuk menyerahkan hidupnya percaya Yesus. 21.000. Dan dia membandingkan karena Pastor Greg ini kan selalu ada Harvest Crusade di Anaheim, di Angel Stadium, ya. Dan untuk persiapan Harvest Crusade itu tahu biayanya berapa besar. Dan persiapannya juga harus matang, jauh-jauh hari, sangat sibuk. Hasilnya nggak pernah mencapai 21.000. Tapi dengan biaya yang sangat murah, yang cuma dengan online, nggak perlu kemana-mana, dia dapat 21.000 jiwa. Tapi saya bayangin, ini baru satu gereja yang namanya Harvest Christian Church. Belum di kota-kota lain.
belum gereja-gereja lain, belum Indonesia, belum Italia, belum di mana, belum seluruh dunia ini. Bisa dibayangin kalau dikumpulin berapa banyaknya orang yang karena kejadian ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kalau itu bukan Tuhan sedang bekerja, apa lagi? Betul? Nah, saudara, Pastor Greg Laurie, untuk itu dia mengajak untuk kita semua, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, berdoa supaya sungguh Tuhan pakai pandemik ini untuk bisa mulai api kebangunan rohani, a spiritual awakening. Karena ini kan sungguh-sungguh sesuatu yang kita sering dengar soal awakening, tapi kita nggak pernah mengalami di zaman kita. Mungkin Jonathan Edward atau mungkin Pak Adi dulu masih pernah ngalamin waktu kebangunan rohani di Semarang dan sebagainya. Tapi kita rasanya cuma dengar dan mengalami sungguh-sungguh belum. Hari-hari ini seolah-olah kita sedang di dalam api kebangunan rohani yang Tuhan sedang mulai di zaman kita. Ini luar biasa. Ini yang membuat kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan, menangkapnya dan semangat dan sungguh-sungguh berdoa. Nah, nanti kita lihat kenapa kita perlu berdoa, gitu ya. Nah, tapi saya mau kasih ada kabar lain lagi. Kabarnya begini. Biasanya kalau kita mau search sesuatu, cari sesuatu, itu kan yang paling umum dipakai sekarang kan Google Search, ya kan, pencarian lewat Google, di Google. Nah, yang tercatat di Google Search ini orang yang mau cari tahu soal prayer, soal doa, itu meroket grafiknya. Jadi orang sungguh-sungguh betul-betul pengen tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya untuk bisa mencari dan menemukan Tuhan. Mereka lewat Google Search. Ada poll yang dibagikan, ini angket suara, ya, untuk mengambil cari tahu orang-orang ini sebetulnya apa sih pendapatnya dengan keberadaan yang terjadi sekarang ini. Jadi semua angket yang udah dikirim, ada separuh dari angket-angket itu yang udah masuk, separuh itu berkata, ini adalah a wake up call from God. So, jadi rupanya hari-hari ini mungkin Roh Kudus Tuhan sedang bergerak begitu rupa, membangunkan gereja-gereja yang tidur, orang-orang yang tidur, orang-orang yang gak peduli dengan hal-hal yang rohani, orang yang gak percaya Tuhan, dengan ketakutan yang seperti ini yang mencekam dunia. Tapi membuat orang jadi dibangunkan, disadarkan. Ada satu lagi yang saya mau bagikan. Ini ada seorang namanya Joel Rosenberg. Nah, dia ini seorang penulis buku dan bukunya juga laris terjual, ya, salah satu best-selling author. Nah, dia menulis begini, Americans in near full lockdown are anxious. Jadi Amerika ini sekarang sedang khawatir, anxious. Ya, data ya. Nggak usah jauh-jauh. Ada dari beberapa teman kita sendiri di sekitar kita yang mungkin hari ini anxious, ya, bingung, takut. Nah, sangat bisa dimengerti. Tapi dia berkata, yet millions, jutaan are turning to God. Kembali kepada Alkitab. Kembali untuk mau mendengarkan khotbah. Dan beberapa, bahkan saya percaya banyak, yang baru pertama kali ini, dia peduli dengan Tuhan. Yang baru pertama kali ini, dia mau ke Alkitabnya dan membaca Alkitab. Dan ini millions. Jadi rupanya ada silver linings yang rupanya sedang terjadi dalam saat-saat seperti ini, di mana sebetulnya Tuhan sedang berbuat sesuatu.
Yang kita percaya gereja-gereja mesti peka, ini kesempatan, ya kan? Kalau kesempatan itu jangan sampai kita nggak ambil kesempatan yang ada. Nah, bersyukur kita peka, ya saya nggak pernah berpikir dulu tuh kalau sampai online streaming, zooming, bahkan waktu nggak boleh berkumpul, aduh kita gimana ya cara ketemunya, nggak biasa untuk bisa bicara di depan kamera, nggak ada orang, gimana caranya ya? Tapi karena terpaksanya, yaudah saya call Pak Adi, dan akhirnya bisa juga. Dan potensinya kalau udah bisa, wow, bukan cuma 10, 20 orang di depan kita, ribuan orang di sana bisa mendengarkan kita. Karena kita yakin ya, banyak kali Pak Adi bilang, ada orang-orang yang gak akan bisa dijamah kecuali melalui kita. Betul? Siapa tahu? Ini waktunya Tuhan pakai setiap kita. Nah, dan harapan kita semua, tunggu ini terjadi spiritual awakening di Amerika, di Italia, di Indonesia, di mana-mana tempat, bahkan sifatnya sudah bukan cuma hanya satu tempat tapi global. Nah, kita percaya semakin dekat kedatangan Tuhan, ini akan terjadi. Karena Tuhan peduli dengan satu jiwa pun untuk ditemukan. Amin. Nah, kita berdoa agar kali ini gerakannya ini enggak cuma seperti waktu terjadi 9/11 kemarin. Ya, semua kita masih ingat fresh waktu 9/11 terjadi. Kita lihat bagaimana seremnya apa yang terjadi, yang kita lihat di TV. Dan waktu itu terjadi, apa yang terjadi? Gereja-gereja juga penuh. Gereja-gereja itu penuh. Ya, tanpa diundang mereka masuk gereja. Tapi sayangnya cuma sebentar. Besoknya udah mulai kosong. Akhirnya kembali seperti gereja yang biasa. Seperti nggak ada impactnya apa-apa. Ya kan? Dan kali ini kita doa supaya ini nggak seperti yang lalu-lalu. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang baru yang Tuhan sedang buat di muka bumi ini. Amin. Nah, kembali ke ayat tadi. Yesus tahu tuh keberadaan dari orang banyak yang sedang mencari dia. Gerombolan itu. Ya. Sehingga waktu dia tanya, Rabi, dari mana engkau? Kapan kau pergi? Yesus menjawab gini, sesungguhnya kamu ini cari aku, tapi kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi orang banyak, 5.000, 6.000, 7.000, mungkin 10.000 pada saat itu ya, lebih mungkin. Itu karena udah kenyang. Dan akhirnya waktu Yesus nggak di tengah-tengah mereka, mereka cari dan menemukan kembali. Dan Yesus tahu orang-orang ini cari aku karena cuma untuk perut mereka aja. Nah, kalau awakening yang terjadi ini seperti ini nggak akan lama nih, ya. Makanya Tuhan lalu berbicara sesuatu, dan nggak apa-apa sih. Diawali dengan cari Tuhan karena perut, karena minta Tuhan tolong sembuhkan supaya aku nggak kena COVID ini, Tuhan tolong supaya aku jangan kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong, nggak apa-apa dimulai dari situ. Cari Tuhan dengan apa yang ada sekarang. Tapi percayalah, Tuhan nanti akan bergerak, meluruskan hati orang-orang yang hatinya salah, betul? Karena itu nanti pekerjaan Tuhan. Nah, diawali dengan cari Yesus seperti itu. Lalu Yesus berkata begini, di ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dan makanan yang dimaksud ini sebenarnya Yesusnya sedang menunjuk kepada dirinya sendiri. Dan dia menjelaskan, kalau kita baca keseluruhannya di ayat di pasal 6 itu, di ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, waktu mereka mendengar begitu, mereka jadi penasaran nih. Lalu mereka balik bertanya kepada Yesus, kalau begitu, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka bertanya nih, lalu apa yang aku buat? Apa yang aku harus usahakan supaya aku bisa mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu yang kau bilang, Yesus. Dan Yesus menjawab lagi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi dijelaskan lagi di ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Hanya dengan percaya. Bukan dengan usaha, kemampuan, dan mengandalkan diri sendiri, kebenaran diri sendiri, tapi sepenuhnya hanya mengandalkan Yesus yang sudah diutus oleh Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias itu yang sebetulnya mereka tunggu-tunggu. Yang mereka nggak bisa melihat tanda-tanda yang Yesus buat itu. Supaya mereka tahu dan mengenal inilah Mesias. Tapi mereka nggak peduli dengan tanda-tanda. Mereka lebih peduli dengan perutnya. Dan Yesus mengkoreksi itu. Yesus meluruskan. Nah, kita percaya jika seorang percaya, tidak hanya cuma diselamatkan, tapi orang itu memiliki hidup yang kekal. Tapi juga memiliki janji akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, bersyukur untuk tadi kemarin disampaikan pesan Paskah di tengah-tengah kita semua. Dipakai ayat di 1 Korintus 15 ayat 22 ya, berkata semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wow, ini kabar baik untuk waktu-waktu seperti sekarang ini. Apalagi orang-orang yang sedang ketakutan. Takut apa? Takut mati toh. Karena virus ini ganas dan mematikan kalau nggak berjaga-jaga. Nah, tapi kalau orang bisa dikasih kabar seperti ini dan diyakinkan dan Roh Kudus bekerja, kalaupun engkau mati, kalau engkau berada di dalam Yesus, engkau akan dibangkitkan kembali. Wah, itu pengharapan yang luar biasa, betul? Pengharapan yang luar biasa. Nah, jadi nggak usah ditakut-takuti lagi. Udah takut semua. Yang lebih baik kita kasih pesan pengharapan dan kabar baik kepada mereka. Amin. Kalau kita lihat di media sosial, menakutkan. Sampai kadang-kadang malas lagi baca. Karena kabarnya itu malah semakin ditakut-takuti. Tapi biarlah kita nggak perlu nakut-nakuti mereka lagi. Mereka udah takut, udah cukup. Kasih kabar baik dan pengharapan di dalam Yesus. Saya mau cerita ini juga didapat dari sosial media yang nggak tahu persis apa ini ceritanya betul atau enggak. Silakan nanti dicek sendiri karena ini bicara soal Presiden Xi Jinping katanya ya. Cerita dari Presiden Xi Jinping, presiden dari China. Dia menceritakan akan masa kecilnya bagaimana ayahnya mendidik dia. Dan tapi lepas dari benar enggaknya ada yang menarik dari cerita ini yang coba kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan cerita ini betul ya. Tapi kalau enggak ini cuma jadi ilustrasi aja yang kita bisa pakai. Nah, dia bercerita begini. Saya selalu ingat
3 kalimat nasihat ayah saya dan hidup dengan melakukan sesuai nasihatnya. Dia berkata, dan rupanya nasihat ayah saya ini sangat luar biasa. Dan benar, buktinya saya ini bisa jadi orang sukses seperti ini. Bisa jadi presiden China ya, sukses sekali dong jelas ya. Itu bukan orang yang biasa-biasa nggak main-main. Dan rupanya dia cerita begini, ketika saya masih kecil, saya ini sangat egois. Selalu mengambil yang terbaik untuk diri saya sendiri. Perlahan-lahan semua orang mulai meninggalkan saya dan saya jadi tidak punya teman. Tapi saya tidak berpikir itu salah saya, malahan saya mengkritik dan menyalahkan orang lain. Dia bercerita begitu. Tapi suatu hari, ayah saya memberi saya 3 pengertian untuk membantu saya dalam hidup ini. Ayah saya memasak 2 mangkuk bakmi dan meletakkan 2 mangkuk itu di atas meja. 1 mangkuk kelihatan dengan 1 telur di atas bakminya. Dan 1 mangkuk lagi cuma ada bakmi tapi nggak ada telur di atasnya. Nah, lalu ayah berkata, anakku, silakan kamu pilih. Dari 2 mangkuk ini, mana yang kamu mau? Nah, katanya telur sulit didapat saat itu. Nah, orang bisa makan telur biasanya kalau ada festival atau tahun baru aja. Nah, saya ingat di Indonesia pun waktu zaman saya, telur itu nggak gampang. Kalau beli pun juga nggak 12, 1. Gitu. Ya, ingat ya? Jadi mungkin hari-hari itu juga seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu, katanya presidensi ini, tentu saja saya pilih mangkuk yang ada telurnya di atasnya. Dan dia ambil mangkuk itu dan dia mulai makan. Dalam hati yang waktu itu belum presiden, hati sini dia berkata mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri atas pilihan dan keputusannya yang bijak sambil dia mendapatkan telur itu. Tetapi katanya saya terkejut. Ketika saya makan dan ayahku juga mulai makan dari mangkok bakminya, ternyata ada 2 telur di bawah bakmi ayahku. Tersembunyi di bagian bawah bakmi. Saya sangat menyesal dan memarahi diriku sendiri karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetapi ayah tersenyum dan merasa iba kepada saya sambil berkata, anakku, kamu harus ingat, apa yang dilihat matamu mungkin tidak selalu benar. Jadi ayat firman Tuhan ada tuh ya. Jangan berjalan berdasarkan penglihatan kita, tapi dengan iman. Ya, tapi kita teruskan dulu cerita itu. Dan keesokan harinya, ayah saya kembali memasak 2 mangkuk bakmi, lagi 1 mangkuk dengan telur di atasnya dan mangkuk lainnya tanpa telur di atasnya. Lalu ayah meletakkan 2 mangkuk itu di atas meja dan berkata kepada saya, anakku, silakan kamu boleh pilih lagi. Mangkuk mana yang kamu mau? Dan kali ini saya lebih pintar. Saya memilih tentunya mangkuk yang tanpa telur di atasnya. Yang mengejutkan saya katanya, saat saya mulai makan dan memisahkan bakmi saya di atasnya, ternyata nggak ada telur di bawahnya. Jadi ayahnya dapat telur 1, dia betul-betul nggak ada telurnya di mangkuk bakminya. Oh, tapi sekali lagi, ayah saya tersenyum dan berkata kepada saya, anakku, kamu tidak harus selalu bergantung pada pengalaman kemarin, karena kadang-kadang itu dapat menggecohmu atau menipu kamu. Tetapi kamu tidak boleh terlalu jengkel atau bersedih. Ini hanya memperlakukan sebagai pengetahuan yang kamu dapat, sebagai proses pembelajaranmu, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan pelajaran semacam ini cuma dari buku teks di sekolahmu. Jadi
Ya, ceritanya begitu. Dan sampailah hari ketiga, ayah saya lagi memasak 2 mangkuk bami. Lagi 1 mangkuk dengan telur di atas, dan mangkuk lainnya tanpa telur di atasnya. Dia meletakkan 2 mangkuk di atas meja dan kembali berkata kepada saya, anakku, silakan kamu boleh pilih lagi. Mangkuk yang mana yang kamu mau ambil? Apa yang presidensi buat? Ada pilihannya ketiga. Kali ini dia berkata, kali ini aku berkata kepada ayahku, ayah, biarlah ayah yang pilih dulu saja. Ayah kan tahu yang terbaik, ya kan? Pinter ya. Ayah saya tidak menolak. Dan lalu memilih mangkuk dengan 1 telur di atasnya. Jadi ayahnya pilih mangkuk yang cuma ada 1 telur di atasnya. Dan presidensi dia pilih bakmi yang ada telurnya. Dan mereka mulai makan lagi. Waktu dia mau makan, dalam hati dia berkata, pasti gak ada telur lagi di dalam mangkuk ini. Tapi ternyata dia terkejut. Ternyata waktu dia makan, ada 2 telur di bawah mangkuknya. Dan ayahnya tersenyum di hadapan dia. Kali ini dia melihat sinar cinta di mata ayahnya. Itu ceritanya. Dan mudah-mudahan cerita ini benar ya. Karena saya pikir nggak ada salahnya ini saya praktekkan untuk anak saya. Cuma anak saya udah besar-besar ini. Nah mungkin Pak Adi, Bu Adi bisa praktekkan sama cucu-cucu ini. Coba praktekkan ini kasih. Tapi diganti dengan firman Tuhan. Itunya ya. Lihat nanti gimana reaksi si anak. Nah, cuma yang saya mau sampaikan gini. Kita bandingkan dengan cerita Bapak kita di surga. Kita sering dengar ayat di Lukas 11 berkata, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Perhatikan. Apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Jauh lebih luar biasa Bapak kita. Jangankan telur. Jangankan kesembuhan. Jangankan pekerjaan. Oleh Roh Kudusnya aja dikasihkan. Kalau kita mau. Itu luar biasa. Apa kita ya? Nah, saudara, di Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu ada ayat yang berkata begini. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Inilah bukti kasihnya dan kepeduliannya kepada saya dan saudara dan kita semua yang mendengarkan. Amin. Luar biasa Bapak kita. Dan biarlah ini terjadi sungguh hari-hari ini. Di mana Tuhan memberikan rohnya pada orang-orang yang sedang kelabakan tapi cari Tuhan saat ini. Amin. Saya mau tinggalkan beberapa butir mutiara untuk kita menutup kesempatan ini. Butir mutiara yang saya mau tinggalkan buat saudara adalah ini. Percayalah kepada kehendak Allah.
bahwa kehendak Allah itu selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Walaupun ada saat-saat kita nggak mengerti apa yang terjadi, tapi kita percaya kehendaknya itu selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Dan kalau kita lihat tadi dari the whole story, kehendak yang paling utama itu udah dinyatain, ya kan? Kehendak yang paling utama yang Bapak mau, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus. Itu yang paling utama. Lebih dari yang lain-lain. Makanya Tuhan meluruskan orang-orang yang salah motivasinya mencari Dia. Hanya untuk berut. Jangan cuma sampai di situ. Engkau butuh aku lebih dari segalanya ini. Percaya kepada Yesus. Nah, waktu seorang percaya, dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita yang percaya dan menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, saudara, Pak Adi selalu mengencourage kita untuk kita berdoa supaya semua rencana Allah tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Dan luar biasa, Tuhan udah kasih rohnya. Sehingga cepat lambat. Karena Roh Kudus yang ditempatkan dalam kita itu jadi jaminan bagian sampai kita sungguh-sungguh memperoleh seluruhnya. Seluruh rencana Allah akan digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Dan itu anugerah yang luar biasa yang kita anak-anak Tuhan boleh alami. Dan implikasi dari keselamatan yang kita peroleh itu kita juga boleh percaya. Nah, terima kasih Pak Adi. Ini dari Pak Adi lagi. Kita bisa berkata begini, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, yang paling buruk sekalipun, tak akan pernah lepas dari kepeduliannya. Amin. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud baik di balik semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Adi untuk bisa tutup dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Pak Steve untuk firman kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan. Semua kita berdoa, minta supaya kehendak Tuhan yang sempurna boleh terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan, kami tidak mau hanya supaya yang terjadi, terjadilah. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Dari hal yang kecil sampai kepada hal yang paling besar dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang sempurna itu terjadi. Bahkan lewat kami boleh mendorong kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka juga boleh mencari kehendak-Mu dan menjadikan kehendak-Mu itu penuh di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Steve dengan keluarga dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu, boleh tinggal tetap di dalam kehidupan kami pelihara dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Amin.